Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat AKBP Makassar yang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Lahau mangarade rohatama masuki parminggon, marende mahita, sian buku ende, nomor 27, ayat sada saat rodi, ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Tigordo akadalan ni Jahuba, jala halak partigor mardalan disi, alayanggo halak parjahat, tarsulandit do disi. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan jala para siroha nasumurung. Dipangido roham naing mangolu jala martua hami sugud. Nunga ragam dalan nadi baik kom manungguli rohanami. Asahu tanda hami hatuawon sugud. Dibahaini hupaserep hami manuaing rohanami mangido siakko. Sai lehon maton dim nabadai tuhami, asa porsea hami diholong ni roham dihami. Sai hutangion hami maswaram, na mangapoi hami ditiki para siroahon nuaeng,
asa sapang hami Tuhan uluan, na pinaredemi di hami, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marinde hita sian nomor 657 ayat sada dohot 2. Tangi hon hamuma patik ni debata, patik palimahon sahad rodi patik pasapuluhon, ima natar surat disi. Patik palimahon, ikon pasangaponmu donatorasmu, asa martuaho jala leling mangolu di tano nanilihon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho manakko. Patik pasiahon, unang ho olo maka tidakkon hatana sotutu maralahon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang diape, ugasan ni donganmu. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita tu debata, lau mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaon na hombar tu patikmi. Amin. Marende hita sian nomor 677 ayat sada dohot opat.
Sai Romaho akana sorat Sai Romaho masai lambo Tuhan Yesus manjou pardosamu lak maho. Ta topo timado sata nagodangi tujoloni debata, ta pauduk be marwata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar, para si jala partalup niroha jala nabasar doho, sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni sai sesa masude dosa nami, dang adong nahu pangason hami dukkon ni asini roham, hati goran napinatupan ni anak mudo nahu pangason hami tujolom, dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabige maha tabaga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Alani pangalosot tado ubahen natar tulang Kristus. Jala binhai ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisak-pisang parhitean ni hasonangta. Jala binhai ni bugang na malum itai lala. Asangapon ma di debata na digijang. Amin. Marende hita sia nomor 131 ayat 2 doho tolu.
Tabegema hatani debata turpuk di hari mingguon ima natar surat di Jeremia 2 ayat 4 saat rodi ayat 10 tolu. Tajahama margati sorin. Dang mananda Israel di akadenggan basani debata. Tangi honma hatani Jahoba hamu ale pinopar ni si Jakob dohot sude margani pinopar ni Israel. Jaladang didok nasida di diado Jahoba nama nogihon hita ruar siantano Misir. Nama nogu-nogu hita di halongonan di tano natungil jalan namar lobang di tano hasang jala lingguman ni hamatean di tano nasobinolus ni halak jala dang adong jolma maringan disi. Dang didok akamalim di diado Jahoba, jaladang ditanda akana mangarauti patiki ahu, jala marbalik do aka parmahan sianahu, jala aka panurirang manurirangi marhite hite baal, jala di huton nasida do akana somar gogo mangurupi. Aitung topot hamu ma aka pulo ni halak hitim, jala tikir hamu disi, jala suruh hamu matu kedar, pamanat ton situtu, jala ida hamu manang dung masa sisongoni disi. Tungadong ma bangso na pasabarhon debatana, ati pesotutu debata, alay ang go bangsoku, tung di pasabar do hamuliao tunaso margogo mangurupi. Longang mahamu aka banua gijang alanii, jalaman ondit tarsonggot situtu tahe, nina Tuhan Jahoba. Ay dua do jea binahin ni bangsoku, au mual ni parmuluan ni tadikon nasida, laho magkali di nasida, sumur akan namaruang naso marisiay. Ima sahatna, martua doa kana tumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amen. Kor Parompuan Gabungan.
Marende hita sia nomor 678 ayat sada doho 2. Taha tidak kon maha porsiautai, songon nahina tidak kon nidongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehoba, ido ama pargogo nasohatu dosan, na tumopa langit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehoba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianton di parbadia andorang soha bubuan. Ido tuhatta na tumaon na bernit di panguman ni silatus na matetar pajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mulak mangolu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehoba amanai pargogo naso atu dosani. Di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria nabadia. Huria hatopan ni halak Kristen aka nabadia. Dohot di hasesan ni dosa. Dohot di atai namandok. Mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate. Dohot di hangoluan nasora suda. Amin. Kor ama Ebenezer.
Tabigima Warta Jemaat. Shalom. Warta Jemaat bagi kita Minggu 28 Agustus 2022 dengan topik Masoadahon diri mamorsan silang jalan mengihuton Yesus. Dalam bahasa Indonesia, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-11 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. 2. Statistik. 3. Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Sesuai hasil rapat Huria HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan tanggal 12 Desember 2021, salah satu program Dewan Diakonia mengadakan aksi gerakan Rp2.000 untuk membantu keuangan pos diakonia. Dengan ini kami mohon supaya semua jemaat untuk tetap membantu keuangan pos diakonia dan dapat kita masukkan dalam kotak yang disediakan di pintu masuk gereja. Tuhan Yesus memberkati. 6. Kesekretariatan. 6A. Persembahan. Pada hari ini Minggu tanggal 28 Agustus 2022 kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk penahbisan guru Huria, Bibelfrau dan Diakones di Surabaya. Mari kita memberikannya dengan sukacita. 6B. Program kerja Huria dan anggaran 2022. 7. Pelayanan. 7A. Ibadah kebaktian wilayah. Di wilayah Kolose, hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 di rumah keluarga Amang M. Sinaga, Ibu HIR Borusi Matupang, alamat Gedung Sekolah Minggu. Di wilayah Galilea, hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 di rumah keluarga Inang Nyonya Situa G. Manurung M. Borusi Nurat, alamat Gedung Sekolah Minggu. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.30 WITA. 8. Pengumuman. 8A1. Wajib mematuhi protokol kesehatan. 8A2. Pelayanan pendeta resort. Pada hari ini Minggu tanggal 28 Agustus 2022, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan Amang Pendeta Rich Johnson Simamora STHMM berangkat ke Kendari untuk melayani firman Tuhan di gereja pos pelayanan HKBP Kendari Resort Sulawesi Selatan dan rencana kembali ke Makassar hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022. Tuhan Yesus memberkati perjalanan dan pelayanan hambanya. 8A3. Tok-tok ripe perbaikan atap dan plafon gereja Bolon. Sesuai hasil rapat Parhalado tanggal 9 Juli 2022, hal dana untuk perbaikan atap dan plafon gereja Bahasa Batak memerlukan biaya 350 juta rupiah. Dan dana yang akan dipakai untuk perbaikan tersebut direncanakan dicari melalui 3 sumber, yaitu 1. Tok-tok ripe jemaat, 2. Sumbangan eksternal, 3. Donatur sukarela. Diharapkan semua warga HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung perbaikan atap dan plafon tersebut. Adapun tok-tok ripe yang disepakati Parhalado adalah minimal Rp500.000 per keluarga.
Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. 8A4, penggantian ketua dan bendahara NHKBP atau pengganti antar waktu. Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, kategorial NHKBP telah mengadakan rapat yang dipimpin oleh Ketua Dewan Koinonia untuk memilih ketua dan bendahara NHKBP pengganti antar waktu. Adapun ketua dan bendahara yang terpilih adalah sebagai berikut. Ketua Daniel RP Silaban, bendahara Rowli Pratiwi Boru Damanik. Pelantikan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 September 2022. Demikian disampaikan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita dan kemuliaan bagi namanya. 8A5, Pesta Budaya HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 yang lalu, Gereja HKBP Makassar telah melaksanakan Pesta Budaya HKBP Makassar. Pada acara tersebut, Panitia Tahun Kesehatian menggalang dana untuk membantu perbaikan plafon Gereja Bahasa Batak HKBP Makassar. Adapun hasil yang didapat pada saat pesta adalah sebanyak 205.933.000 tunai atau transfer, 60.932.000 kredit, 145 juta rupiah. Demikian yang bisa disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. 8B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan bagi warga Gereja HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simajuntak. 2. Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Parulian Boru Pasaribu. 4. Nyonya CJ Sipayung E Boru Napitupulu. 5. Situa Dr. Andus M Sinaga MBA. 6. Nyonya Situa G Manurung M Boru Sinurat. 7. Sintua PRM Sinaga. 8. Aha Manurung. 9. Nyonya W Naibaho KR Boru Pasaribu. 10. Nyonya T Sitanggang N Boru Huta Barat. 11. Nyonya Sintua Kagultom CH Boru Pardede. 12. Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. 13. Nyonya Sintua T Saragi N Boru Panjaitan. 14. Nyonya Sintua G Simatupang D Boru Siregar. 15. Insinyur M Simatupang. 16. Nyonya R Simajuntak R Boru Sinurat. 17. Nyonya OHT Aritonang AV Boru Huta Barat. 18. Gilbert Nugraha Silaban. 19. Nyonya EJ Sitorus C Boru Panjaitan. 20. Nyonya TP Sigalingging H Boru Silaban. 21. Saud Napitupulu. 22. Nyonya Sintua Dr. Andus M Sinaga MBA R Boru Bukit. 28. Jourel Orlando Simatupang. 24. MD Sitanggang. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. 8C, jemaat yang berulang tahun. Daftar jemaat yang berulang tahun dari tanggal 29 Agustus sampai dengan 4 September 2022, ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 5 orang, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. F. Jadwal pemakaian Sopo Talenta atau gedung sekolah minggu. Tanggal 3 September 2022 dipakai oleh keluarga WS Bukit Boru Ginting. 9. Keuangan, pemasukan dan pengeluaran boleh kita lihat di warta yang ada
kita pegang masing-masing. Yang berikut laporan keuangan Juli 2022. Rincian masing-masing saldo kas akhir Juli 2022 ada juga di warta jemaat kita. Perhitungan rekonsiliasi saldo kas dan bank Juli 2022 juga ada di lembaran warta kita. Laporan keuangan Juli 2022 berikut juga ada di lembaran warta kita. Laporan kegiatan hari ulang tahun Huria tanggal 14 Agustus 2022 HKBP Makassar boleh kita baca juga di lembaran warta kita. Berikut daftar tok-tok ripe plafon gereja HKBP Makassar tahun 2022 juga ada di warta kita. Jadwal kegiatan tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 4 September juga ada di warta. Yang berikut perbaikan plafon gereja bahasa Batak. Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 setelah ibadah Minggu akan diadakan pertemuan Parhalado, seksi pembangunan dan jemaat untuk membicarakan rencana perbaikan plafon gereja bahasa Batak. Dimohon kehadiran semua jemaat untuk dapat mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Marendehita nomor 710 sia ayat sada saat rodi ayat mangihut huhud padalan pelean. Suara
Dame ni debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ate-ate doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita. Di hama manami doho inanami hurian itu hata tajaha mahatan itu hata di mingguta sadarion imana tersurat di Matius bidu 10 onom mamukamai sian ayat 20 sada sahat rodi ayat 20 walu. Ujahau kami ma songonom mahatan itu hata Matius 10 onom 20 sada sahat tu 20 walu. Olah ni ima di patorang Yesus tu akka sisianna na ikollaho do ibana tu Jerusalem manaun na porsuk sian akka situani na torop sian situani malim nang sian siboto surak pe pola ikomate ibana bunuon jala pangoluo di ari patoluhon dungi diarahon si Petrus ma ibana disaritai ma ninna do asima rohani debata di ho Tuhan unang masonggopi tuho alehu musor ma anggo ibana madok tu si Petrus laho maneho bolis gasip doho diau aidang di parroho ko akana di debata akana di jolma do dungi di dok Yesus ma tu akka sisianna nasa nagiot mangihut tonahu di suadaho madirina di porsam masilang na tu ibana di ihut tom maahu ay nanaing paluahon hosana mangago hosado alay na aguan hosa alaniyahu ido na jupangan ay ahama atong gunana di jolma nang dilia portibio di omo anggo mago do todina ahama tarleho jolma bahet tubus ni todina ay naroma sugut anak di jolmai di bagasan hasangapon ni amana rap dohot akka suru-suruanna dungi balosonon nama tuganup hobbar tuna niulana situtudo na hudokon tuhamu dang na mangai hamatean anggodeba sian akka na jongjong dison sojolo di ida ro anak ni jolmai di bagasan harajaonna disima sahatna di hata Indonesia hujau kami ma songonom mahatan itu hata. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Di hamak kamangdot taminang di nalam jonok tiki panaonon ni Tuhan Yesus laho pasikopon ulaunna di patorang imana ma tu akasisianna nasongodia na ikom masa di Yesus. Dido imana na ikom manaon na porsu imana jala ikom mate bunuon ni akka
malim akka siboto surat akka natorop. Ale Roma si Petrus mangalusi na pinatorang ni Jesus nakaning di dokma unang masonggo pituho Tuhan. Muluboy unang mamasa songoni di ho Tuhan. Dauma nasi songoni siak ko Tuhan. Dang tarjalo si Petrus Mesias anak ni dibata ikom manau na porsuk bahkan gabe mati terbunuh. Ala memang di bagasar rohana sian rohani hajol mauna yang go Mesias na ikko gabe raja dok. Gabe raja na gabe si palua secara politis. Saya diharap po si Petrus doan non Jesuson gabe Mesias na gabe pemimpin. Na ikko gabe mangalo aka penjajah ni Romawi. Ido yang go sian rohani hajol mauna. Ido banaro Tuhan Yesus madok na kaning mangalusi hatane si Petrusi laho maneho bolis ay gasip doho diau. Enyahlah iblis, engkau adalah batu sandungan bagiku. Dang di parrohauko akan nadibata alai nadijolmado. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Odo kata kunci na parjolo neng si idauta. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Boido hita jolma songon si Petruson. Jonok tu Yesus. Ari-ari rabdoh Tuhan Yesus. Alai dang parrohaun ni Kristus yang ko parrohaun na. Parrohaun ni sibolis do. Parrohaun ni hajol maut do. Hari-hari bersama Yesus. Dia menyebut diri sebagai pengikut Yesus. Tetapi dia tidak pernah mau tahu apa yang diharapkan oleh Yesus di dalam dirinya. Holas saya naing nadi rohanai, naing patuluson ni Tuhani. Aleda kiai mana berusaha bohalah ho patuluson na pinangido ni debata sian ibana. Kita selalu dekat di dalam doa, di dalam ibadah kepada Tuhan. Tetapi yang selalu kita harapkan dari Yesus adalah seperti yang kita pikirkan, seperti yang kita harapkan, seperti yang kita inginkan, bukan seperti apa yang Tuhan inginkan dari kita. Padahal apalah pikiran kita, rencana-rencana kita kalau dibandingkan dengan rencana-rencana Tuhan. Hidup bana didok Tuhan Yesus nakaning lao maho bolis. Itu adalah pikiran iblis. Ketika kita selalu memaksakan pikiran kita kepada Tuhan. Tetapi kita tidak pernah mau tahu apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita, apa yang mau Tuhan mau inginkan dari kita, kita tidak mau tahu. Apalah pikiran kita, apakah pikiran kita itu jauh lebih besar daripada pikiran Tuhan? Apakah rancangan pikiran kita itu lebih besar daripada rancangan Tuhan? Sehingga kita harus selalu memaksa Tuhan, harus begini Tuhan, harus seperti ini Tuhan. Apakah Tuhan itu jauh lebih besar? Itulah teguran Tuhan Yesus kepada Petrus. Apakah kita harus selalu memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan di dalam hidup kita ini? Padahal ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita, kita memiliki 1001 macam alasan untuk tidak melakukan perintah Tuhan. Apakah itu adil? Itu sebabnya Yesus katakan, engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan oleh Allah. Inilah yang mau Tuhan Yesus katakan kepada Petrus di situ tadi. Kalau di Yesaya 55 ayat 8 dikatakan, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Dan itu juga doa daripada Tuhan Yesus.
di Taman Getsemane. Kalau kita ingat apa doa Tuhan Yesus di Taman Getsemane, Tuhan Yesus katakan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Bapa yang di sorga. Tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Apa yang tidak bisa Tuhan perbuat, tetapi Dia memiliki rancangan yang terbaik. Bukan kehendakku, tetapi kehendak Tuhanlah yang akan terjadi. Maka ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak seperti yang kita harapkan, ketika yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak seperti yang kita mohonkan kepada Tuhan, jangan kita seperti si Petrus di dalam nats ini, manarita, unang manarita hita, molos dang songon natatangyakoni dipatulus Tuhani di tonga-tonga di ngoluta. Unang parrohaon ni jolma, alai parrohaon ni debatama, dia mah parrohaon ni debata, sakat ni debata do na dumenggan. Rencana Tuhan yang terbesar di dalam kehidupan kita. Jangan kita seperti Petrus yang menegur Yesus, yang menyalahkan Tuhan, karena tidak seperti apa yang kita pikirkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu adalah yang terbaik. Itu yang terbaik. Kenapa rancangan Tuhan itu yang terbaik? Kenapa rencana-rencana Tuhan, pikiran Tuhan itu yang terbaik? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini akan dijawab khotbah minggu depan. Kenapa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik? Sebab Tuhan adalah Allah yang maha mengetahui. Seberapa dalam pun kita mengetahui tentang diri kita, Tuhan jauh lebih mengenal kita. Sedalam-dalam apapun kita tahu tentang kebutuhan kita, tentang keinginan kita, tentang apa yang kita rasakan, ini yang perlu untukku, ini yang butuh kepadaku. Tetapi Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Artinya apa yang mau disampaikan? Kalau Tuhan katakan, rambut di kepalamu pun terhitung oleh Tuhan. Kita bisa tertidur, kita bisa terlelap, tetapi Tuhan tidak pernah terlelap untuk menjagai kita. Kalau di Mazmur 139 katakan, Tuhan ada di belakang kita untuk menjaga, Tuhan ada di depan kita untuk menuntun kita, dan Tuhan ada di atas kita untuk memberkati kita. Maka tidak perlu kita sangsikan, ragukan, rancangan Tuhan, rencana Tuhan adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Maka jangan manarita kita, sotung manarita kita. Jangan salahkan Tuhan ketika apa yang kita doakan bukan seperti kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus yakin katakan bahwa inilah rencana Tuhan yang terbaik di dalam kehidupanku. Ikosongoni do hita makanguluhon hatani dipatah. Nah, setelah itu ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus mengajarkan kepada kita bahwa hidup bersama dengan Yesus itu adalah hidup di dalam rancangan Tuhan. Hidup bersama dengan Yesus adalah hidup di dalam rancangan Tuhan. Hidup mengikuti pikiran Allah, bukan mengikuti pikiran manusia. Ketika kita mau mengikut Yesus, maka kita sedang mau untuk mengikuti pikiran-pikiran Allah, mengikuti rencana-rencana Allah, mengikuti rancangan-rancangan Allah, bukan rancangan manusia. Selanjutnya di situ Yesus mengajarkan bagaimana kita menjalani kehidupan di dalam rancangan Tuhan. Hidup di dalam rancangan Tuhan itu bukanlah perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah hidup di dalam rancangan Tuhan. Itu yang Yesus katakan. Butuh pengorbanan, butuh komitmen, butuh kesetiaan. Apakah Petrus dan murid-muridnya yang lain akan tetap setia mengikut Yesus ketika apa yang terjadi bukan seperti yang mereka pikirkan, bukan seperti yang mereka harapkan?
Apakah mereka akan tetap mengikut Yesus ketika Yesus akan menderita, akan mati di kayu salib? Apakah mereka akan tetap setia sebagai murid-murid Yesus? Apakah kita akan tetap selalu mengimani Yesus? Apakah kita akan tetap percaya kepada Yesus ketika jawaban doa kita tidak seperti yang kita pikirkan, tidak seperti yang kita harapkan? Apakah kita tetap setia beriman kepada Yesus? Bagaimana iman kita tetap mampu mengatakan bahwa Tuhan memiliki rancangan yang terbaik? Tuhan memiliki rancangan yang terbaik di dalam kehidupanku ketika aku harus menjalani sakit yang begitu parah, sakit yang keras, beban hidup yang berat. Apakah aku akan tetap mengatakan Tuhan memiliki rancangan yang terbaik dalam hidupku? Mampukah kita katakan demikian? Ketika kerasnya sakit mendera tubuh kita, ketika pergumulan yang begitu berat kita hadapi dalam kehidupan kita ini, apakah kita berani mengatakan, apakah iman kita mampu mengatakan Tuhan memiliki rancangan terbaik? Dapatkah kita mengatakan seperti itu? Itu sebabnya Yesus mau katakan kepada kita, tidak mudah untuk mengikut Yesus. Yang mau Yesus katakan bahwa memang mengikut Yesus tidak semudah mengatakan aku percaya, aku percaya. Tidak semudah itu untuk beriman mengikut Yesus. Ada harga yang mahal harus dibayar mau mengikut Yesus. Maka jika kita sungguh-sungguh mau mengikut Yesus, ketika kita bersungguh-sungguh mau menjadi murid-murid Yesus, di situ Yesus mengatakan ada 3 hal yang harus kita jalani. Ada 3 hal yang harus kita hidupi. Yang pertama dikatakan adalah menyangkal diri, maswadaho diri, menyangkal diri. Lebih mudahnya kita memahami penyangkalan diri adalah ya seperti doa Tuhan Yesus, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Itulah penyangkalan diri. Dan sakapmu manasau. Bukan rencana kita yang terjadi, tetapi rencana Tuhanlah yang terjadi. Itulah penyangkalan diri yang menguasai hati kita, yang menguasai pikiran kita, yang menguasai perbuatan kita. Bukanlah keinginan nafsu daging dunia, bukan itu, tetapi adalah perintah Tuhan. Itulah penyangkalan diri. Penyangkalan diri adalah yang menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, yang menguasai tindakan kita adalah firman Tuhan. Aku adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Ikosongonido, penyangkalan diri. Aku adalah hamba Tuhan. Naposoni debata doau. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Contohnya, kalau mengikuti emosi kita, mungkin tangan kita ini sudah menonjok lawan kita. Alani emosinya kita ngeneng tubuh kota. Alai taingot hatani dibata. Jadi sudah ma salpu tubuh tahun tudong atai. Taingot hatani dibata. Jadi sudah me. Molo alani acik nih si taonon, alani parsahiton karena begitu sakitnya penderitaan tubuh kita ini. Kalau dari keinginan daging ekolau kita merubat tuhasi pelebeguan. Alai taingok dope nadidok ni debata. Dan jadi 2 otak. Dan ngolo hita lau manang bo HP ba sa guru di Tuhanima ngulut taon ikusongoni. Itulah penyangkalan diri. Penyangkalan diri.
Kalau dari sisi emosi, ikut tujang. Alai gabi marlabok ni roha do hita. Kita bisa menahan emosi. Kita bisa menahan tindakan kita yang kasar itu untuk tidak berbuat. Karena kita tahu, karena Tuhan mengajarkan tidak baik melakukan seperti itu. Kita menahan diri kita untuk tidak menyembah kepada iblis, sekalipun betapa sakitnya kita rasa karena penderitaan tubuh kita ini. Kita tidak mau menduakan Tuhan. Kita masih ingat firman Tuhan. Kita masih mau setia kepada Tuhan Yesus. Itulah penyangkalan diri. Biarlah firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Kemudian adalah memikul salib. Memikul salib di sini adalah pengorbanan. Pengorbanan seperti Yesus yang memikul salib. Dia memikul salibnya sampai mati di kayu salib. Karena begitu besarnya kasihnya kepada kita manusia. Maka itu juga yang Tuhan Yesus harapkan dari kita, bahwa kita juga memiliki salib masing-masing untuk kita pikul di dalam kehidupan kita. Setiap orang memiliki salibnya masing-masing untuk dipikul di tengah-tengah kehidupan ini. Apakah kita tetap setia memikul salib itu di tengah-tengah hidup kita ini? Kasih kita kepada Tuhan, iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan itu membutuhkan pengorbanan. Tuhan Yesus mau katakan, maukah engkau berkorban? Maukah engkau mengorbankan dirimu untuk mengikut aku, untuk setia taat kepadaku? Adakah pengorbananmu untuk aku? Yesus sudah mati di kayu salib. Apa yang kurang dari pengorbanan Yesus? Tetapi Tuhan Yesus mau katakan, maukah engkau berkorban? Maukah engkau memikul beban yang berat? Maukah engkau memikul penderitaan? Banyak orang Kristen yang mati martir karena imannya kepada Yesus. Banyak Kristen yang mula-mula yang percaya kepada Yesus, mereka harus mati martir karena imannya. Banyak misionaris-misionaris yang mati mengorbankan nyawanya untuk Yesus, untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus. Maka kata kunci dari memikul salib di sini adalah pengorbanan. Maukah kita mengorbankan waktu? Maukah kita mengorbankan kesenangan? Maukah kita mengorbankan kenikmatan dunia untuk Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nyatanya banyak orang yang menyebut dirinya Kristen. Banyak orang yang menyatakan dirinya adalah orang-orang pengikut Yesus. Jangankan mengorbankan nyawanya, mengorbankan waktu 2 jam di dalam 1 minggu pun tidak bisa. Dangarong tiki. Jangankan mengorbankan nyawa, seperti para martir, hanya mengorbankan waktunya 2 jam dalam 1 minggu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tidak mau mengorbankan. Hanya 2 jam dalam 1 minggu untuk ibadah pun tidak bisa. Apakah masih bagaimana disebut sebagai pengikut Yesus? Bagaimana masih disebut orang Kristen? Hanya mengorbankan kesenangan kita, mengorbankan sedikit kesenangan, sedikit kenikmatan. Kita harus datang beribadah, kita mau memberikan diri kita, waktu kita, kesempatan kita untuk Tuhan tidak bisa. Inilah yang disebut tadi memikul salib. Memikul salib adalah pengorbanan. Apa yang bisa kita korbankan untuk Tuhan? Apa yang bisa kita korbankan untuk kesetiaan kita, iman kita kepada Tuhan? Itulah yang disebut dari memikul salib. Memikul salib adalah mau untuk memberikan pengorbanan kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah mengikut Yesus. Mengikut Yesus di sini menjelaskan kepada kita adalah tentang suatu perjalanan yang terus-menerus. Itulah yang mengikut Yesus.
Kita berjalan mengikuti Yesus kemanapun Dia pergi. Kemana Dia pergi, ke situ kita pergi. Dia ke Galilea, kita ke Galilea. Dia ke Yerusalem, kita ke Yerusalem. Dia kemana pergi, ke situ kita pergi. Itulah yang mengikut Yesus. Itu sebabnya Yesus mengajarkan hal mengikut Yesus itu tidak bisa mendua hati. Orang yang membajak tetapi menoleh ke belakang itu tidak layak kepada kerajaan Allah. Artinya apa? Kesungguhan kita mengikut Yesus adalah membawa dampak perubahan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau benar-benar mengikut Yesus, gaya hidup kita akan seperti gaya hidup Yesus. Secara tidak langsung, hari demi hari ketika kita mengikut Yesus, kita akan mengikuti gaya hidup Yesus. Itulah yang mau Tuhan katakan, apakah kita mau mengikut Yesus secara terus menerus? Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, tetap kita berjalan bersama dengan Yesus. Kita tidak bisa tinggalkan Yesus di gereja, kemudian kita pergi sesuka kita mau kemana kita di luar sana, tidak. Mengikut Yesus kemana kita pergi, di situ juga kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apapun situasi yang kita hadapi, apapun pekerjaan yang kita sedang lakukan, kita sedang mengikut Yesus. Kita sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di situ ada perintah Tuhan untuk kita lakukan, di situ ada pengajaran Tuhan untuk mau disampaikan kepada kita. Maka apa yang mau dikatakan dari mengikut Yesus di sini adalah kita mau taat. Seperti seorang murid kita mau diajar Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Itulah yang mau mengikut Yesus. Mengikut Yesus adalah tetap hidup di dalam pengajaran Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan, melalui firman Tuhan buat kita pada minggu ini, Tuhan mau berikan kepada kita bahwa hidup yang telah Tuhan berikan kepada kita adalah begitu sangat berharga. Tuhan mau katakan kepada kita, sangat berharga hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Karena begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita, Dia tidak mau hidup kita itu binasa. Tuhan tidak mau hidup kita itu melayang begitu saja. Maka Tuhan memberikan kepada kita jalan bagaimana supaya hidup kita itu tidak binasa. Kita mau diingatkan, tidak ada apapun yang ada di dunia ini yang dapat menyelamatkan nyawa kita. Mau itu harta, mau itu kehormatan, mau itu jabatan, tidak bisa menyelamatkan nyawa kita. Yang dapat menyelamatkan nyawa kita hanyalah satu-satunya adalah Yesus. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan nyawa kita. Tidak ada yang lain. Hanya itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Itu sebabnya kalau kita baca tadi di epistel kita, mulu di epistel taina kan di Yeremia 2 ayat 10 tolu. Mulu tabereng di sia hari dok Tuhan. Jehani bangsokku nina. Ahu domual hanguluan alai say dihalina sida sumur na somaraek nina. Ima jehani bangsokku nina. Tung marjea do bangsokon. Dia udah mual hanguluan nina say loja na sida makali sumur na somaraek nina. Dipaloja-loja daging na dipaloja-loja dirina laho mangalului na suada. So tung masongoni hita di tonga-tonga ning ulut tau. Seta halujahon lahu makali na suada. Seta hali lahu mangalului na suadong. Loja sa bingdo luhu nai molo inna parjamita. Holak kalujao do disi. Ai Yesus do mual hanguluan. Tidak ada air kehidupan yang lain. Maka apa yang mau disampaikan di dalam firman Tuhan, kita mau diajar Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa sumber kehidupan kita hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dialah keselamatan bagi kita, tidak ada yang lain. Mau selamat mengikut Yesus. Maka kalau kita tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan kepada kita, kita akan berusaha
Menyangkal diri pun kita lakukan. Memikul salib pun kita akan lakukan. Mengikut Yesus setiap saat pun kita akan lakukan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa satu-satunya jalan kehidupan adalah Yesus. Karena kita tahu hanya itu satu-satunya keselamatan kita, tidak ada yang lain. Kita mau menyangkal diri, kita mau mengikut Yesus, kita mau untuk memikul salib. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan di bata Jehovah di asi dohot holong ni roham. Nunga saur hatam di tonga-tonga nami Tuhan. Di paingoto do hami Tuhan. Asa sakapmu, pikiranmu do na ikon tulus di tonga-tonga ni parnguluanon. Pargugui hami Tuhan. Asa makaporsiai. Asa sakapmu do na sakap na dumenggan di tonga-tonga lingulu nami. Nang pemaol borat huadopi hami pardalanan lingulu. Ikom maswadaho diri hami. Ikom mamorsang silak kami. Ikon mangihut toko hami di sudena masa di tonga-tonga lingulu nami Tuhan. Sejok-jok do hami Tuhan. Madabu di bagasan lomos ni roha, ganggu, marnida akasitaonon di tonga-tonga ni portibion. Alai di paingoto do hami Tuhan. Sakat nami Tuhan, tangyang nami tua do pamu, tok tong do hupasahat hami tua do pamu. Alai huboto hami Tuhan. Asa sakakmu do na tulus di ngulu nami. Sakakmu do sakat na dumenggan di hami Tuhan. Atong ajari hami pargugui hami Tuhan. Asa boy makanguluhon. Pakokopomu Tuhan di ngulu nami. Aga gabe si ihu toko na situtu hami Tuhan. Asiroham Tuhan. Pasu-pasu hami. Asa terbaik kami Tuhan. Lahu maswadahu diri. Terbaik kami lahu mamorsan silang na di hami Tuhan. Jalaboy hami mangutoko dinasa ngulu nami. Asiroham Tuhan di bagasat tikyon. Upasahat hami diri nami tu bagasat tanganmu Tuhan. Pasu-pasu mahami. Rapdohot ho mahami Tuhan. Madalani aka ari-ari ni ngulu nami. Pasu-pasu hami Tuhan di tonga-tonga ni aka ulaw nami si ganupari. Iring-iring togu-togu hami Tuhan. Asa rapdohot ho mahami madalani ngulu nami. Tangya kono nami Tuhan. Ruas ni huriam sa luhuk na Tuhan na dibaga sa parsahiton. Totong Tuhan marpos ni roha hami Tuhan. Tangya konon nami na sida tua rupamu Tuhan. Pasu-pasu Tuhan na sida Tuhan. Pargugoy na sida, urupi na sida Tuhan. Lehonomu di na sida, hapor siyaw na tugu. Maniop ho Tuhan di bagasan ngulu ni na sida. Nangpe bulusun na sida Tuhan parsahiton di tonga-tonga ni pamatangna. Alay totong do hami Tuhan marhapor siyaw do tuho Tuhan. Odo si pamalum di akan amar sahid. Totong marpos ni roha hami Tuhan. Molo sakapmu na tulus di ngulu nami. Dile hoko do Tuhan hama malum ni parsahiton ni. Tu akaruas ni huriam na di baga sa parsahiton. Songoni ng pasahaton nami Tuhan. Di akaruas ni huriam. Di akalas ni roha ni nasida Tuhan. Dile hoko umur na gajang di nasida Tuhan. Marhite ulang tahun ni nasida Tuhan. Di baga sa minggon. Pasu-pasu na sida Tuhan di ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran sian dakdanak sahatu nabagudang Tuhan. Totong ma Tuhan. Rapdohot ho na sida Tuhan. Ditabay ho di na sida las ni roha gajang ni umur di bagasan ngulu di na sida Tuhan. Lam dilehok ko habisuho di na sida Tuhan di bagasan nguluna. Songoni Tuhan hupasahat kami tu bagasat tanganmu Tuhan. Akaruas ni huriam saluhuk na tarlumobi na di bagasan si taonon. Di bagasan parukilon, di bagasan aka gulmit ni ngulu na sida Tuhan. Ikon manaon na sida aka namaol Tuhan. Posrohan nami Tuhan. Hupasahat hami aka ruas ni huriami tu bagasat tangamu Tuhan. Lehonomu di na sida tiur ni pikiran. Patuduhonomu Tuhan di na sida aka dalan na dumenggan di tonga-tonga ni nguluna. Songoni manang aka program di tonga-tonga ni huriam pasu-pasu Tuhan. Asandinggan merdala salu na program di tonga-tonga ni huriamon. Lumobi na di bagasan sa minggo Tuhan. Asa tong Tuhan di bagasan hadamion di bagasan las ni roha hami Tuhan. Tong boy marparsauran na dinggan dohot ho Tuhan.
dohot marparsauran hami Tuhan sama hami ruas ni huriam. Atonggo di homa hami Tuhan di bagasan Yesus Kristus martangya kami Tuho. Amin. Tapuji matuhata marede hita sian ede nomor 270 lalu. Los tapasah mapeliata. Tatangya koma peliat tatua dopan di debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang
hodo haroroan ni saluhu sileho-leho na denggan doho nasa ulibasa na moldiutus upasahat hami masian na nilehom mi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asahu para siya kami pilihanon patibulhon harajom mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite toldim asalam hutadahami godang ni sileo-leo mi tu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang say pinorbadia magwarmo. Sero maharajaumu, say sa umalomo ni roham di Banua tongosongo na di Banua Gijang. Leho matuhami sa darion hangulua siap hari. Say sa madosa nami songon panesa namin di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur homa damena tutodim. Oh iya itu aja nggak apa-apa. Tapi agak dibuat agak bit ya. Agak lincah. Dibuat agak bit ya kak. Ya. Kepada kita semua perempuan dimohon tinggal untuk latihan korina. Punguan perempuan.